Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ini dari kelompok 7. Kelompok 7 yang ini terdiri, yang pertama saya sendiri, yang kedua Nabila Lestari Saadah, yang ketiga Alfi Mutia Putri. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Pengertian integral. Integral dapat didefinisikan sebagai perhitungan kebalikan dari diferensial suatu fungsi atau suatu fungsi asal yang diturunkan dapat dikembalikan ke fungsi asalnya dengan cara integrasi. Lalu dengan mempelajari integral kita dapat mencari fungsi asal dari suatu fungsi yang kita ketahui. Misalkan untuk di ekonomi dengan menggunakan integral kita bisa mencari fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal yang kita miliki. Gua minum es. Integral merupakan kebalikan dari diferensial atau antiderivatif bila suatu fungsi y sama dengan fx kecil mempunyai suatu turunan atau derivatif adalah fx kecil sama dengan fx kapital untuk setiap nilai x dalam interval a kurang lebih x kurang lebih a atau sama dengan b, dan bila dx adalah derivatifnya dy per dx sama dengan fx kecil dan diferensialnya dy sama dengan fx kecil pada dx. Kedua derivatif dan diferensial ini adalah sama, di mana fx kecil adalah fungsi yang kontinu dari x dalam batas-batas x kurang dari a atau sama dengan b, di mana fungsi y fx kecil dan turunan derivatifnya fx kecil sama dengan fx kecil. Proses untuk memperoleh fungsinya kembali atau fungsi asalnya adalah dengan kebalikan dari diferensialnya. Proses inilah yang dikenal dengan istilah integral. Tanda untuk integral adalah sehingga dari penjelasan di atas kita dapat menarik suatu benang merah bahwa integral adalah sebagai antiderivatif atau integral of differential jika diferensialnya adalah dy sama dengan fx kecil pada dx, integralnya adalah y sama dengan integral fx kecil kepada dx. Pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi fx kapital memuat konstanta real sembarang. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx kecil berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu fx kapital. Bentuk umum integral dari fx kecil adalah integral fx kecil kepada dx sama dengan fx kapital ditambah k, di mana k adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumusan di atas, tanda integral adalah tanda integral. Fx kecil kepada dx adalah diferensial dari fx kapital. Fx kecil sendiri disebut integran. Fx kapital adalah merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses mengintegralkan disebut juga integrasi. Dalam diferensial, kita menemukan bahwa jika misalnya suatu fungsi asal dilambangkan dengan fx kapital dan fungsi turunan yang dilambangkan dengan fx kecil, maka untuk fungsi asal fx kapital sama dengan x kuadrat ditambah 5. Fungsi turunannya fx kecil sama dengan df x per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan fx kecil diintegralkan, maka integral fx kecil kepada dx sama dengan fx kapital ditambah k sama dengan x kuadrat ditambah k. Kaidah integrasi tak tentu. Karena integrasi tak tentu pada dasarnya merupakan kebalikan dari diferensiasi,
maka kaidah-kaidah integrasi tertentu akan dapat dipahami berdasarkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah diferensiasi. Kaidah satu konstanta. Integral 0 kepada dx sama dengan k, integral k kepada dx sama dengan kx tambah c. Integral kf x kepada dx sama dengan k integral f kecil kepada dx. K-nya itu konstanta. Kaidah 2, formula pangkat. Suatu fungsi berpangkat n untuk n tidak sama dengan min 1. Diberikan rumus sebagai berikut. Integral xn kepada dx sama dengan xn ditambah 1 per n tambah 1 ditambah lagi dengan k. Selanjutnya mungkin dibaca oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di mana contoh soal yang pertama yaitu integral x pangkat 4 terhadap dx sama dengan x 4 tambah 1 per 4 tambah 1 plus k sama dengan x tambah 5 per 5 plus k. Itu hasil x per 5-nya itu hasil dari x 4 tambah 1, x per 5, 4 tambah 1 per 5 plus k. Jadi sama dengan 0,2 x pangkat 5. 0,2 ini hasil dari 1 bagi 5, hasilnya 0,2 x pangkat 5 plus k. Di mana integral dengan pembuktian d per dx buka kurung 0,2 x pangkat 5 plus k sama dengan x pangkat 4. Sama x pangkat 4 dengan soalnya. Lalu soal yang kedua, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 plus k sama dengan x pangkat 3 plus k. X pangkat 3 ini hasil dari 3 bagi 2. 3 bagi 2, salah. 3x pangkat 2 tambah 1 kan x pangkat 3. Nah, 2 tambah 1 kan 3. Jadi, x3 ini hasil 3 bagi 3. 3 bagi 3 itu kan 1. 1 itu kan dianggap jadi x. Jadi, x pangkat 3 plus k. Dengan integral yang kita sudah integralkan, dengan pembuktian d per dx, buka kurung x pangkat 3 plus k, tutup kurung sama dengan 3x pangkat 2. Lalu ada kaidah formula logaritmis untuk mendiferensiasi fungsi logaritma natural ln sebagai berikut. Integral 1 per x terhadap dx sama dengan ln x plus k. Contoh soalnya, integral 3x dx sama dengan 3 ln x plus k. Dimana dengan yang kita sudah itu kita dengan pembuktian dengan d per dx buka kurung 3 ln x plus k sama dengan 3x. Jadi kita masukin aja angka 3 ini dimasukin ke depan yang ln x plus k-nya. Lalu yang kedua ada integral 3 per x plus 1 dx sama dengan integral 3d x plus 1 per x plus 1 k sama dengan 3 ln sama kayak tadi 3 ln x plus 1-nya kita turunkan ke sini jadi 3 ln buka kurung x plus 1 plus k dengan pembuktian yaitu d per dx buka kurung 3 ln buka kurung x plus 1 tutup kurung konstanta tutup kurung yang hasilnya itu 3 per x plus 1 sama dengan soal. Lalu ada kaidah 4 formula eksponensial. Integral eksponensial pangkat x dx terhadap dx sama dengan eksponensial pangkat x plus k. Lalu ada integral eksponensial pangkat u terhadap du sama dengan eksponensial pangkat u plus konstanta, di mana u sama dengan fx, f kecil x. Contoh soalnya yang pertama yaitu integral eksponensial pangkat x plus 2 dx sama dengan eksponensial pangkat x plus 2 dx plus 2 sama dengan eksponensial pangkat x plus 2 plus k. Di mana dengan yang diintegralkan dengan pembuktian d per dx buka kurung x
X pangkat X eksponensial pangkat X plus 2 plus K sama dengan eksponensial pangkat X plus 2. Lalu soal yang kedua itu ada integral eksponensial pangkat 2x dx sama dengan 1/2 integral eksponensial pangkat 2x d2x sama dengan 1/2 eksponensial 2x plus k. Di mana 1/2 ini 1/2 ini di mana 2x ini kita jadikan pecahan jadi 1/2. Hasilnya 1/2 eksponensial 2x plus k. Dengan pembuktian d per dx buka kurung 1/2 2x plus k sama dengan eksponensial 2 pangkat 2x. Lalu yang kelima ada kaidah 5 yaitu penjumlahan. Untuk melakukan perhitungan dari model fungsi seperti ini, penjumlahan fungsi caranya adalah dengan melakukan pengintegral dari masing-masing fungsi berikut tersebut. Integral buka kurung x plus dx terhadap dx sama dengan integral f kecil x d terhadap dx plus integral g x terhadap dx sama dengan f kapital X plus g kapital X plus k. Contoh soalnya, integral buka kurung x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx sama dengan, jadi kita keluarkan dulu masing-masing integralnya, yaitu integral x pangkat 4 dx plus integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 0,2x5 plus x3 plus k, di mana 0,2x5 ini hasil dari x pangkat 4 dengan cara pakai pangkat x pangkat 4. Bentar. X pangkat 4 itu jadi x 4 tambah 1 lalu 4 tambah 1. Dimana kan x 4 tambah 1 kan x per 5, x pangkat 5 per 5. Ini kan jadi 1 per 5. 1 per 5 dibagi jadi 0,2. Lalu bentar. Lalu x pangkat 3-nya ini hasil dari 3x pangkat 2 sama tadi caranya dengan x pangkat 4. Hasil dari integral 3x pangkat 2 itu x pangkat 3 plus k dengan pembuktian yang sudah diintegralkan yaitu d per dx buka kurung 0,2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus k sama dengan x pangkat 4 plus 3x pangkat 2. Untuk soal yang kedua, integral buka kurung 3x pangkat 2 plus 10x terhadap dx sama dengan, kita keluarkan lagi, integral 3x pangkat 2 terhadap dx plus integral 10x dx sama dengan, caranya sama yang kayak tadi, x plus n tambah 1, n per n tambah 1, yang dimana integral hasil dari integral 3x pangkat 2 ini x pangkat 3, lalu hasil integral dari 10x itu 5x pangkat 2 plus k. Dengan hasil ini kita dengan pembuktian d per dx x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus k sama dengan 3x pangkat 2 plus 10x. Lalu ada kaidah 6 formula perkalian, di mana integral n f kecil x terhadap dx sama dengan n itu jumlah integral f kecil x terhadap dx, di mana n tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, satu. Integral 3x pangkat 2 terhadap dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 dx sama dengan 3
buka kurung X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus K sama dengan X pangkat 3 plus K. Dimana kan di rumusnya itu kan integral NF F kecil X dx N integral Fs dx, dimana 3 ini kita taruh di depan integral, kita ubah posisi depan integral, lalu integral X pangkat 2 terhadap dx, lalu X pangkat 2-nya ini kita integralkan jadi X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus 3 plus konstanta sama dengan X pangkat 3, di mana X pangkat 3 per 3, jadi 1 per 3 X per 3 plus K. Dengan pembuktian D per dx kurung X pangkat 3 plus konstanta sama dengan 3X pangkat 2. Lalu soal yang kedua itu integral min X pangkat 3 dx sama dengan sama yang di atas, kita ubah posisi. Ini karena ini tidak ada penulisan, karena kan depan X itu selalu 1, jadi kita masukin min 1, integral X pangkat 3 dx sama dengan min 1 K kurung X 3 tambah 1 per 3 tambah 1 plus konstanta tutup kurung sama dengan min 1 per 4 X pangkat 4 plus minus konstanta. 1 per 4 ini hasil dari 3 tambah 1 kan 4. 1 ini dari depannya X pangkat 3 plus 1 itu 1 per 4 X pangkat 4 plus minus konstanta. Dimana yang integral dengan pembuktian D per dx buka kurung min 1 per 4 X pangkat 4 plus minus K tutup kurung sama dengan min X pangkat 3. Lalu lanjut kaidah 7, formula substitusi. Integral F kecil U du per dx terhadap dx sama dengan integral F kecil U terhadap du sama dengan F kapital U plus konstanta, di mana U sama dengan G kecil X dan integral du merupakan substitusi bagi integral dx. Di mana contoh soalnya 1, selesaikanlah integral 6x buka kurung 3x pangkat 2 min 10 tutup kurung dx dengan cara penyelesaian biasa atau langsung. Jadi kita turunkan soalnya yaitu integral 6x 3x pangkat 2 min 10 terhadap dx sama dengan integral 18x pangkat 3 hasil dari 6 kali 3 sama dengan 18. Ini kan X kali kan jadi kita tambah atasnya. Jadi X pangkat 1 kali X pangkat 2 itu X pangkat 3 dikurang 6 kali 10, 6X kali 10 yaitu 60X terhadap DX sama dengan 4,5 X pangkat 4 dikurang 30X pangkat 2 plus K. Di mana 4,5X pangkat 4 ini hasil dari integral pangkat dari 18X pangkat 3. Di mana yang rumusnya itu X pangkat N plus 1 per N plus 1. Jadi 18X pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1, jadi 18 bagi 4, jadi 4,5X per 4. Lalu ada 60X, integralnya dari 60 bagi 2, yaitu 30X pangkat 2 plus konstanta. Dengan cara substitusi, misalkan U dipermisalkan itu dari 3X pangkat 2 min 10, 3X per 2 min 10, maka DU per DX sama dengan 6X, atau DX sama dengan DU per 6X. Sehingga integral 6X buka kurung 3X pangkat 2 min 10 terhadap DX sama dengan, kan rumusnya itu kan integral FU kan 6X, lalu U-nya itu yang U, DU per 6X sama dengan integral U, DU, U pangkat 2 per 2 plus konstanta. Di mana U-nya itu kan tadi 3X per 2 min 10 kita taruh, lalu dipangkatin pangkat 2 per 2 plus konstanta.
Lalu turunan yang kedua itu 1/2, 9x pangkat 4 min 60x pangkat 2 plus 100 plus konstata. 1/2 ini hasil dari depannya 3x pangkat 2 kan 1/2. Lalu 9x pangkat 4 ini hasil dari 3 kali 3. Hasil dari ini, bentar. Hasil dari perkalian 3x pangkat 2 10 itu kurung 3x pangkat 2 min 10. Jadi dikali silang. 3 kali 3, 9. 9x pangkat 4. Terus habis itu 3 kali 10 kan jadi hasil gini. Ini 10 min 10 kali 3 lalu 10 kali 10 jadi 9 x pangkat 4 lalu ada 30 x pangkat 2 lalu ada 30 x pangkat 2 min 100. Di mana 9x min 30 tambah min 30 hasilnya min 60x pangkat 2. Setelah itu kita turunin lagi 4,5x pangkat 4 min 30x pangkat 2 plus 50 per K plus konstata. Hasil 4,5x pangkat 4 ini dari 9 bagi 2 yaitu 4,5, 60 bagi 2 itu 30, 100 bagi 2 itu 50. Lalu diturunkan lagi 4,5x pangkat 4 min 30x pangkat 2 plus K, di mana K sama dengan 50 plus K. Kaidah 8. Formula parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Integral f kecil x dx terhadap dx sama dengan integral u du sama dengan u min integral v du. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. U sama dengan fx sehingga du sama dengan fx dx. dv sama dengan gx terhadap dx sehingga v gx terhadap dx. Jika fx berupa polinom derajat n lebih dari 1 n elemen asli, maka bentuk formula di atas biasa disederhanakan seperti skema berikut. Ini merupakan tabel turunan, lalu yang kanan itu merupakan tabel integral, di mana integral itu dengan kode G, turunan itu kode F. Tabel di atas menunjukkan bahwa kolom fungsi fx di sebelah kiri merupakan fungsi yang harus diturunkan sampai turunan bernilai 0, sementara itu kolom fungsi gx sebelah kanan harus diintegralkan sampai kolom sebelah kiri bernilai 0. Ketentuan lainnya adalah tanda fungsinya selalu berselang-seling, yaitu dari positif menjadi negatif dan seterusnya. Contoh soal, tentukan hasil integral dari persamaan berikut. Integral x pangkat 2 akar x plus 2 terhadap dx, jawab. Jika adanya pangkat 2 merupakan polinom derajat 2, misalkan u x pangkat 2 polinom derajat 2, dengan demikian akan lebih mudah menggunakan cara skema berikut ini. Di mana x pangkat 2 diturunannya di integralnya itu ditulis dengan x plus 2 1/2.
1/2 itu hasil sama dengan pangkat 2. 1/2. Contohnya seperti ini. Di mana X plus 2 1/2 sama dengan Xn per 1 tambah 1 per N plus 1. X plus 2 pangkat 1/2 plus 1 bagi setengah plus 1. Sama dengan X plus 2 kan 1/2 tambah 1 kan 3/2 per 3/2. Gimana supaya dibalikannya itu kan 1 kali 3/2-nya dibalik 2/3 lalu per X plus 2 3/2 hasilnya itu 2/3 X pangkat 2 pangkat 3/2. Dimana kan X pangkat 2 ini turunannya 2X. 2X ini menghasilkan 2 per X pangkat 2 ini menghasilkan 2/3 X pangkat 2 2/3 X plus 2 pangkat 3/2. Lalu ada 2X. 2X ini menurunkan dengan integral 4/15 X per 2 pangkat 5/2. Hasilnya dari sini. Caranya 2/3 X plus 2 pangkat 3/2. Rumusnya sama kayak begini. X. Terus lalu dimasukkan 3/2 plus. Jadi tambah 1 per 3/2 tambah 1 hasilnya 2/3 kali 2/5 X plus 2 pangkat 5/2. Di mana 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 5 sama dengan 15, jadi 4/15 X plus 2 pangkat 5/2. Untuk turunan kedua dengan integral 8/105 X pangkat 2 7/2. Caranya sama seperti ini, 4/15 X per 52, 7/2, 7/2, lalu dibalikan supaya tetap 4/15 kali 2/7 X plus 2, 7/2, sama dengan 8/105 X per 2, 7/2. Jadi hasil dari integral X pangkat 2 akar X tambah 2 terhadap dx adalah sebagai berikut. 2/3 X ini, X pangkat 2 ini, X pangkat 2, hasilnya 2/3 X pangkat 2, buka kurung, X plus 2, tutup kurung, akar, kita masukin akarnya, X plus 2 dikurang, lalu 2X-nya itu, 2-nya itu 8/15 kali X plus 2 pangkat 2, lalu akar X plus 2 per 16 105 X. 105 itu 8 kali 2. 8 kali 2 hasilnya 16. 105-nya itu tetap. X, lalu X plus 2 pangkat 3 akar X plus 2 plus cos rata. Lalu dilanjutkan oleh Alfi. Baik, di sini selanjutnya ada integral tertentu. Pengertian dari integral tertentu. Integral tertentu atau definite integral adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas, yaitu batas atas dan batas bawah, yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal min X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Dalam integral tertentu, kita temukan bahwa integral Fx terhadap dx sama dengan F kapital X plus konstanta. Next. Jika kita ingin mengetahui hasil integrasi tersebut untuk suatu rentangan wilayah tertentu, katakanlah antara X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana A kurang dari B, maka X dapat disubstitusi dengan nilai-nilai A dan B, sehingga ruas kanan persamaan di atas menjadi dalam kurung F kapital B plus konstanta dikurang dalam kurung F kapital min 1A
plus konstanta sama dengan F kapital B dikurang F kapital A. Di mana A sama dengan batas bawah dan B sama dengan batas atas. Penyelesaian dari integrasi tersebut adalah integral dengan batas atas B dan batas bawah A, Fx terhadap dx sama dengan F kapital B dikurang F kapital A. F kapital B dikurang F kapital A adalah hasil integral tertentu dari Fx antara A dan B. Secara lengkap persamaan pertama tadi dapat dituliskan menjadi integral batas atas B batas bawah A Fx terhadap dx sama dengan Fx batas atas B batas bawah A sama dengan F kapital B dikurang F kapital A. Dengan F kapital X sama dengan fungsi hasil integral dari Fx, F kapital B sama dengan nilai fungsi Fx, F kapital X untuk X sama dengan B. F kapital A sama dengan nilai fungsi F kapital X untuk X sama dengan A, dan A itu sama dengan fungsi bawah dan B sama dengan fungsi atas. Lanjut, kaidah-kaidah integral tertentu. Untuk C lebih dari A dan C kurang dari B berlaku. Contoh soal yang pertama, integral batas atas B batas bawah A Gx terhadap dx sama dengan F kapital X batas atas B batas bawah A sama dengan F kapital B dikurang F kapital A. Contohnya, integral batas atas 5 batas bawah 2 X pangkat 4 terhadap dx sama dengan X pangkat 5 per 5 batas atas 5 batas bawah 2 sama dengan 1 per 5 dalam kurung X pangkat 5 batas atas 5 batas bawah 2. 1 per 5 itu dari X per 5. X itu kan sebenarnya penulisannya itu kan 1X. Jadi satunya itu dikeluarin dan per 5-nya dikeluarin, jadi dipisah X pangkat 5-nya. Kemudian disubstitusi batas atas dan batas bawah terhadap X pangkat 5. Jadi dapat hasil 3.125 dikurang 32. Nanti dikali dengan 1 per 5, hasilnya 618,6. Kemudian yang kedua, integral batas atas A batas bawah B, Fx terhadap dx sama dengan 0. Integral batas atas 2, batas bawah 2, X pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5 per 5, batas atas 2, batas bawah 2, sama dengan 1 per 5, X pangkat 5, batas atas 2, batas bawah 2. Karena batas atas dan batas bawahnya sama, jadi disubstitusikan akan menghasilkan hasil yang sama, sehingga jika dikurang itu akan menghasilkan angka 0. Jadi 1 per 5 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Kemudian yang ketiga, integral batas atas B batas bawah A Fx terhadap dx sama dengan minus integral dengan batas atas A batas bawah B Fx. Jadi jika ada tanda minus di situ, berarti batas atas dan batas bawah kita tukar. Batas bawah jadi batas atas jadi batas bawah. Contohnya, ada integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. X pangkat 4 terhadap dx sama dengan 618,6. Kemudian ada tanda minus, jadinya ditukar. Batas atas jadi 2, batas bawah jadi 5. X pangkat 4 terhadap dx sama dengan minus X pangkat 5 per 5, batas atas 2, batas bawah 5. Sama dengan minus 1 per 5 X pangkat 5, batas atas 2, batas bawah 5. Kemudian minus 1 per 5, kemudian disubstitusikan lagi seperti tadi, sehingga menghasilkan 32 dikurang 3.125, itu minus dikali minus 1 per 5 dikali dengan minus sama dengan positif. Jadi hasilnya positif 618,5. Kemudian yang keempat, integral dengan batas atas B, batas bawah A, konstanta Fx terhadap dx sama dengan konstanta integral dengan batas atas B, batas bawah A, Fx terhadap dx. Jadi kalau kaidah yang nomor 4 ini, jika ada konstanta sebelum Fx, itu konstantanya pindah ruas, jadi dipindah sebelum tanda integral. Contohnya, integral dengan batas atas 5, batas bawah 2, 5x pangkat 4 terhadap dx. Itu sama dengan
X pangkat 5, batas atas 5, batas bawah 2, kemudian disubstitusikan jadi 3.125 dikurang 32 sama dengan 3.093. Kemudian di sini konstantanya dimasukkan ke sebelum integral di situ, jadi sama dengan 5 dikali 618,6 menghasilkan 3.093. Next. Kemudian kaidah yang kelima dan keenam untuk C lebih dari A dan C kurang dari B berlaku. Contoh soal yang kelima, integral dengan batas atas B, batas bawah A dalam kurung fx plus gx terhadap dx sama dengan batas atas integral dengan batas atas B, batas bawah A dalam kurung fx terhadap dx ditambah integral batas atas B, batas bawah A, gx terhadap dx. Jadi yang kelima ini, kalau misalkan ada perjumlahan antara fx dan gx itu dipisah seperti di ruas sebelah kanan. Contohnya, integral dengan batas atas 5, batas bawah 2, dalam kurung x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 4 terhadap dx. Jadi, ruas selanjutnya itu sama dengan integral batas atas 5, batas bawah 2, x pangkat 4 dx, ditambah, ditulis lagi integralnya, batas atas 5, batas bawah 2, 5x pangkat 4 dx. Tadi di contoh di soal yang di atas itu kan ada x4 dx. Dengan batas integralnya juga sama, itu hasilnya yang x pangkat 4 itu 618,6, sedangkan yang 5x pangkat 4 dx itu tadi hasilnya itu 3.093. Kemudian itu ditambah dan menghasilkan 3.711,6. Kemudian yang keenam itu sebentar. Yang kaidah nomor 6 ini seharusnya integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan integral dengan batas atas C, batas bawah A, fx dx ditambah, itu seharusnya tandanya ditambah ya, ditambah integral dengan batas atas B, batas bawah C, fx dx. Jadi memiliki fungsi yang nilainya sama. Contohnya, di bawah itu ada integral dengan batas atas 3, batas bawah 2, x pangkat 4 dx. Kemudian yang nomor sama dengan batas atas 5, batas bawah 2, x pangkat 4 dx. Nah, di situ tinggal diintegralin aja. Sama dengan x pangkat 5 per 5, batas atas 3, batas bawah 2, ditambah integral dari yang x pangkat 4 juga. Tapi batasnya itu beda. X pangkat 5 per 5, batas atas 5, batas bawah 3. Sama dengan 1 per 5, kemudian disubstitusikan, jadi 243 dikurang 32, ditambah 1 per 5, hasil substitusinya 3.125 dikurang 2.243 sama dengan 618,6. Kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi integral adalah kebalikan dari diferensial. Apabila kita mendiferensiasi, kita mulai dengan suatu pernyataan dan melanjutkannya untuk mencari turunannya. Apabila kita mengintegrasikan, kita mulai dengan turunan dan kemudian mencari pernyataan asal integral ini. Perbedaan antara integral tertentu dan integral tak tentu yaitu jika integral tertentu memiliki batasan-batasan, integral tak tentu tidak memiliki batasan. Dalam integral kehidupan sehari-hari sering mengalami proses-proses kebalikan. Proses tersebut mengembalikan suatu kondisi ke kondisi semula setelah melalui serangkaian proses-proses yang mengubahnya. Salah satu contohnya yaitu dari rumah pergi ke kantor. Proses kebalikannya dari kantor kembali ke rumah. Integral dalam kehidupan sehari-hari
sangat luas cakupannya seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian ini ada contoh soal tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.